walaupun hak asasi manusia merupakan isu politik sangat mulia yang selalu ampuh sebagai alat pemukul, ya seperti juga revolusi politik di umumnya negara lain, semua transisi atau reformasi demokratisasi di sepanjang sejarah Indonesia modern, semuanya mengangkat isu hak asasi manusia. Semua. Walaupun begitu, tetapi rupanya belum cukup untuk membuat hak asasi manusia itu lebih dihayati sesuai hakikat dan fungsinya, yakni sebagai isi hukum dan kontrak sosial bagi suatu negara modern, demokratis, dan negara yang sungguh menjadi wadah pengembangan peradaban manusiawi dari semua warganya, semua stakeholder negara itu. Hak asasi manusia yang bagi sangat banyak kalangan dijunjung tinggi dan dinilai sebagai hak kodrati yang melekat pada makhluk manusia ciptaan Allah, oleh pihak-pihak tertentu malah dihitung sebagai paham yang tidak layak, tidak jelas dasarnya, bahkan memang tidak benar. Gitu. Nah, penolakan terhadap hak asasi manusia sudah menjadi suatu gumpalan besar. Teori-teori atau argumen-argumen penolakan terhadap konsepsi hak asasi manusia itu kan ada beberapa. Nah, semua itu sudah berjalin, membentuk satu gumpalan besar di dalam persepsi masyarakat, membentuk suatu gumpalan besar di dalam sistem penilaian masyarakat. Persepsi tentang hak asasi manusia dan penilaian terhadap hak asasi manusia itu. Nah, teori-teori penolakan, filsafat-filsafat yang menolak, itu argumen-argumen, itu semua sudah berjalin, berkelindan, dan saling memperkuat. Sehingga menjadi sangat kuat, kokoh. Jika kita urai anatomi serta sistem kimiawinya dari gumpalan itu, tampaklah di dalamnya beberapa filsafat, beberapa ideologi politik, dan sistem teologi bahkan. Dan semuanya saling mengukuhkan dengan sejumlah pengalaman praktis historis dari setiap masyarakat. Itu dia membentuk gumpalan besar. Nah, gumpalan-gumpalan itu memiliki, kita lihat sekarang memiliki elemen-elemen utama. Jadi semua tadi itu kita sebut elemen di dalam gumpalan itu. Nah, elemen-elemen itu ada lima. Satu, pemikiran, filsafat, dan ideologi politik yang memastikan bahwa hak asasi manusia itu adalah gagasan yang lahir dari dasar filsafat yang salah dan berbahaya. Filsafat yang dituding memperanakan hak asasi manusia itu ialah kapitalisme serta individualisme. Atau individualisme serta kapitalisme, terserah sebutannya mana yang lebih dulu. Kalau menurut logika sederhana memang individu lebih dulu. Individu manusialah yang membentuk falsafah dan budaya kapitalisme. Tapi kalau menurut Marx, Erich Fromm, Karl Polanyi, itu menurut mereka terbalik. Struktur kapitalisme lah yang membentuk sikap hidup dan falsafah hidup individualisme itu. Di sini kita tidak membahas mana yang duluan. Kita hanya membahas tentang adanya penolakan terhadap hak asasi manusia atas dasar tuduhan bahwa hak asasi manusia itu adalah anak dari falsafah individualisme dan kapitalisme. Individualisme dan kapitalisme itu kita pandang saja sebagai satu paket. Jadi menurut pihak-pihak yang menolak hak asasi manusia, filsafat individualisme dan sistem kapitalisme harus dimusuhi oleh bangsa atau masyarakat yang menganut filsafat hidup yang lain, filsafat hidup yang kita banggakan sebagai lebih luhur dan lebih mulia. Sekarang elemen kedua terhadap penolakan. Elemen kedua dalam gumpalan besar yang menolak hak asasi manusia itu ialah mereka yang menilai HAM, hak asasi manusia,
sebagai konsep yang tidak layak diterapkan ya, secara pukul rata bagi semua masyarakat atau bagi semua bangsa. Maksudnya begini, hak asasi manusia itu boleh saja benar bagi bangsa lain. Misalnya kata mereka bagi bangsa-bangsa di dunia barat sana. Tetapi tidak untuk bangsa kami, kata mereka. Pandangan seperti ini kemudian berkembang dan memperoleh landasan filsafat yang kuat di dalam beberapa filsafat, antara lain falsafah komunalisme. Filsafat komunalisme menilai hak asasi manusia adalah ide yang hanya benar untuk komunitas tertentu dan bukan kebenaran yang berlaku universal meliputi semua umat manusia di komunitas manapun, dengan latar belakang budaya apapun, dengan latar agama apapun. Nah, tidak, katanya. Pandangan yang berangkat dari perbedaan dan membeda-bedakan antara bangsa dan antar budaya itu, ini sekarang menjadi sangat subur di bumi timur dan Arab Timur karena menyadari fakta bahwa hak asasi manusia itu secara historis lahir dari masyarakat Barat Kristen. Elemen ketiga, tiga. Elemen ketiga dalam gerakan besar penolakan terhadap hak asasi manusia dengan pemikiran filosofis. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Bahwa hak asasi manusia dihitung sebagai konsep asasi tetapi tanpa pendasaran asasi. Hak asasi manusia tidak atau belum memiliki landasan sebagaimana layaknya setiap konsep atau pengetahuan yang benar. Jadi konsep hak asasi manusia itu tidak atau belum memiliki dasar kebenaran. Sekarang elemen keempat, ya, 4. Penilaian bahwa hak asasi manusia adalah konsep yang tidak benar atau belum benar karena masih mengandung kontradiksi-kontradiksi yang berbahaya. Misalnya memberi hak untuk bebas beragama apapun, tapi ada agama yang mengorbankan nyawa manusia pada setiap bulan purnama. Gitu. Merenggut nyawa orang lain itu kan kejahatan, bertentangan dengan hak asasi manusia, kata mereka. Nah, mungkin ada yang langsung interupsi, itu kan agama hanya zaman dulu. Jangan salah. Harus kita ingat, ya, agama-agama yang mengorbankan nyawa manusia, mengorbankan nyawa perawan, setiap orang itu hidup selama ribuan tahun, dipegang sebagai kebenaran selama ribuan tahun. Itu bertahan lebih lama, jauh lebih lama dari usia semua agama besar yang kita anut sekarang ini. Gitu. Lagi pula harus kita ingat, semangat mengorbankan nyawa sendiri maupun nyawa orang lain itu bukan tidak ada dalam persepsi umat beragama sekarang ini pada orang-orang tertentu di semua agama. Tuh. Tentang hak asasi manusia yang mengandung kontradiksi itu, begitu juga mengenai memberi kebebasan sebagai hak asasi. Memberi kebebasan sebagai hak asasi, itu memberi hak untuk bebas, itu dalam semangat kebebasan beragama, ya, terpaksa harus berarti juga memberi kebebasan penuh kepada warga yang sebaliknya tidak beragama, bahkan anti Tuhan. Nah, itu kata mereka berbahaya. Hak bebas seorang agama pun berarti harus membiarkan ibadat agama yang memanatkan untuk meniadakan ajaran agama lain, mencabut kebebasan beragama umat lain. Nah, hak bebas berkeyakinan dan mengajukan pendapat pun biasa dimanfaatkan untuk menghujat serta menodai agama lain. Konsep yang melihat itu kontradiksi seperti itu, tentu saja memang akan melihat HAM itu, hak asasi manusia itu belum layak dipegang sebagai konsepsi yang benar.
di samping sudah pasti berbahaya. Gitu. 5, elemen kelima. Penolakan berlatar belakang agama karena menilai kebebasan yang diberikan oleh hak asasi manusia itu bertabrakan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dan hak asasi manusia sebagai konsep buatan manusia itu tidak boleh mengatasi hukum ilahi. Bagi para penolak hak asasi demi agama, itu termasuk mereka yang selanjutnya menjadikan semua nilai negatif hak asasi manusia tersebut di atas sebagai legitimasi untuk melanjutkan aktivitas menyesak kaum beragama lain, terlebih minoritas, itu bisa memegang erat landasan filsafat mereka itu karena sudah nyaris selamanya mereka menyaksikan fakta yang terlihat sebagai ketidakberesan dalam hak asasi manusia. Itu harus dimaklumi gitu. Karena mereka melihat hak pelaksanaan HAM itu sendiri banyak ketidakberesan, ya wajarlah kalau secara historis mulai mengendap dalam persepsi mereka bahwa HAM itu harus ditolak. Hak asasi manusia itu tidak benar. Nah, landasan filosofis mereka, ya, termasuk di sini posisi formal bahwa agama adalah wahyu Tuhan yang mengatasi hukum negara, sedangkan hak asasi manusia itu hanya konsep produk manusia, itu diproduk oleh manusia untuk mengisi hukum yang hanya dihasilkan melalui konsensus antar warga negara, itu. Jadi dia derajatnya di bawah hukum Allah, gitu. Nah, sehingga hak asasi manusia tidak boleh melampaui kepentingan agama. Justru sebaliknya, gitu. Nah, pandangan itu berjalin berkelin dan saling memperkuat dengan sangat-sangat banyak evidensi atau pembuktian faktual dalam kehidupan sehari-hari yang mereka saksikan dan bahkan alami. Misalnya banyaknya fakta betapa hak asasi manusia hanya lebih sering dijadikan buah bibir, ya, sebatas kata-kata indah permai, namun dalam kenyataannya sering dikhianati oleh para pejuangnya sendiri, dikhianati oleh para politisi yang mereka sebenarnya naik ke pentas dipilih karena memperjuangkan hak asasi, gitu. Itu hak asasi sering hanya dijadikan kedok kemunafikan sambil menerapkan standar ganda terhadap pihak lainnya dalam pelbagai kasus yang konkret, ya, gitu. Nah, jelaslah bagi kita sekarang bahwa tidak ada kekuatan lain selain filsafat yang telah sedemikian alot kuat menahan kesadaran suatu masyarakat untuk memberi nilai yang lebih tinggi bagi suatu konsepsi. Itu hukum alam dalam sistem kesadaran manusia memang begitu. Begitu juga terhadap konsepsi HAM, ya. Dari zaman ke zaman, dari rejim ke rejim, setiap penguasa hadir sebagai pihak yang begitu mudah mengajukan filsafat sosial tertentu untuk mengecilkan nilai hak asasi manusia. Dan rakyat pun selalu demikian mudah menerima atau dihegemoni oleh filsafat sosial yang disebarkan itu, yang padahal tidak pro hak asasi manusia itu. Dan malapetaka peradaban yang sebetulnya diakibatkan salah kaprah itu berlangsung terus di banyak negara. Jadi berkenaan dengan upaya membela kemanusiaan yang dalam hal ini kaum minoritas antara lain, misalnya minoritas Kristen di Mesir, minoritas Islam di Burma atau Thailand, ya, minoritas Katolik di Inggris, ya, minoritas Hindu di Sri Lanka, minoritas Buddhisme di India, dan lain-lain gitu, yang tidak jarang mengalami ketidakadilan. Bahkan di beberapa negara mengalami ketidakadilan yang nyaris permanen. Gitu. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia, ya,
perjuangan menegakkan sesuatu yang dengan nalar yang paling sederhana saja bisa langsung disimpulkan bahwa itu adalah faktor yang memang merupakan jawaban utama. Nah, itu haruslah dimulai dengan pemberesan di ranah filsafat. Dari situlah kemudian apa-apa yang benar akan diterima oleh sebagian, ya, semua bagiannya itu, karena itu langsung segera masuk di dalam sistem berpikir dan kepercayaan manusia. Begitu, ya. Saya ulang ya. Apabila suatu ide, konsepsi, termasuk hak asasi manusia, sudah benar-benar dibereskan kebenarannya, kadar kebenarannya, dan pemberesan itu hanya bisa berlangsung di ranah epistemologi atau filsafat pengetahuan. Nah, dari situlah kemudian baru bisa itu diterima di dalam sistem berpikir dan kepercayaan manusia. Semua kritik dan kebenaran, ya, setiap kritik itu terhadap HAM yang ada selama ini, itu sudah membentuk satu pertentangan yang luar biasa. Masing-masing membentuk satu gumpalan besar. Setiap kutub, gumpalan besar yang sangat kuat. Sehingga pada akhirnya resultan dari semua itu, result of it, itu menjadi halangan sangat kokoh, termasuk bagi yang pro hak asasi manusia, terjadi halangan kokoh. Jadi, semua itu harus ditilik dan diurai satu demi satu. Elemen-elemen 1 sampai 5 tadi harus kita urai, dekonstruksi satu persatu sehingga menjadi beres dan jernih dan terutama menjadi benar, gitu. Semuanya disingkap berdasar perspektif dan pengertian hak asasi manusia yang pula harus benar. Jadi perspektif hak asasi manusia hakiki. Jadi kita harus memandang atau bisa mengkritik segala sesuatu hanya berdasarkan terang dari konsep yang hakiki, ya, yang sebenar-benarnya. Ya. Dalam seri berikut kita akan membahas apa yang sebenar-benarnya dari hak asasi manusia itu. Apa hakikat dari hak asasi manusia?